Ternyata Al-Quran masuk dalam wilayah sains, sekalipun Al-Quran bukan kitab sains, ya itu wahyu, itu guide of life, bukan buku ilmu, bukan ilmu hukum, bukan guide of life untuk kita. Nah, kita buktikan pada tahun 1931 George Lemaitre itu tahun 31 dia mengumumkan bahwa dengan teori tersebut sudah terlihat the Big Bang, ya, asal muasal terjadinya alam semesta, di mana awalnya alam ini adalah dari suatu materi yang sangat padat, yang sangat panas. Jadi ya mungkinlah alam semesta ini ya sebesar korek inilah, kira-kira 5 cm tingginya. Dia terjadi Big Bang, dan Big Bang itu bukan berarti meledak berhamburan ya, tapi dia terus mengembang. Nah, sampai terjadi sekarang. Nah, sekarang baru menjadi layak dihuni ini kan setelah 14 miliar tahun atau 13,7 miliar tahun lamanya. 13,7 miliar tahun baru mendingin dan baru layak. Lalu diawali dengan kehidupan makhluk-makhluk air dulu, kemudian amfibi, ya kalau bahasa Arabnya al-barmaiyah, ya. Nah kemudian baru binatang darat yang sempurna itu onta, ya. Tetapi kemudian dengan berjalannya waktu ini nanti diamati melalui pengamatan latar belakang gelombang, ya, radiasi elektromagnetik kosmis itu, artinya bahwa benda yang ini kita melihat mengamati, ada yang menjauh, ada yang mendekat. Ini cara untuk benda itu, bintang itu mendekat atau menjauh dengan kita, itu bisa kita amati dengan cara kita pakai reflektor saja. Ketika cahayanya itu biru, itu berarti mendekat. Kalau cahayanya merah, itu berarti menjauh. Tetapi alam semesta antara galaksi ini semuanya mengembang semakin menjauh. The extending universe semakin mengembang, semakin mengembang. Nanti di penghujungnya itu akan mengisut lagi. Nah, ini adalah temuan terakhir dan sampai sekarang teori alam semesta Big Bang yang paling layak dan paling diterima, karena sampai sekarang semua pertanyaan masih bisa dijawab argumentasinya. Teori yang dulu sudah berguguran, teori bintang kembar, teori nebular gitu, itu sudah nggak mampu menjawab. Tinggal sekarang masih bertahan teori Big Bang ini. Nah, itu ceritanya. Di dalam Al-Quran ada informasi seperti ini. Itu di surat Al-Anbiya ayat 30. Bunyinya, awalam yaral ladzina kafaru anas samawati wal arda kanata ratqa. Bahwa langit bumi ini, alam ini asalnya kana ratqa, merupakan benda padat yang sangat panas sekali. Fafataknahuma, kami pecahkan. Itu asalnya seperti itu. Ini berarti masuk dalam wilayah sains kan masalahnya. Waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy, kemudian kami jadikan semua yang terjadi adalah dari air. Tentunya air sini bukan air H2O ya, tapi gas alam ya, helium dan sebagainya. Itu juga akan membentuk termasuk juga gelombang elektromagnetik, cahaya dan sebagainya. Afala taqilun, itu satu. Kemudian ketika di akhir zaman nanti alam ini akan mengisut kembali menjadi titik satu, berusaha pada titik tertentu. Ini juga di surat Al-Anbiya ayat 104 dikatakan yauman natwis sama'a katayyis sijil lil kutubi kama bada'na awwala khalqin nu'iduhu wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin. Nanti pada satu hari di penghujung alam ini akan kami lipat langit ini seperti melipat buku. Jadi ini buku
terjadinya dibuka, terus mengembang, extending universe melepas. Nanti di penghujungnya ini ditutup lagi, menjadi menyatu lagi, lalu nanti akan ada Big Bang berikutnya mengembang lagi, habis sekian miliar-miliar tahun menutup lagi, sehingga jadi pertanyaan nanti berikutnya, Nabi Adam yang kita baca ini Nabi Adam episode yang keberapa? Itu persoalannya. Ya, itu adalah beberapa ini. Kemudian di dalam Islam, dalam sejarah Islam menunjukkan bahwa Islam telah memajukan sains pengetahuan. Tetapi di dalam peradaban Islam sendiri terjadi pergulatan antara keilmuan dan keagamaan. Nah, ini yang menjadi persoalan. Saya ingin memaparkan beberapa peristiwa. Jadi dikiranya kita kaum intelektual itu mendapat penghargaan tadi kan kelas-kelas masyarakat mendapatkan keilmuan. Ternyata tidak, Mas Damar. Ya, bahwa orang-orang yang punya ilmu banyak kan menderita kok dalam sejarahnya ini. Ya, Tesla saja matinya kan nggak jelas. Iya kan? Dan sebagainya. Jadi tidak semuanya itu menunjukkan kehidupan yang mewah, dihormati orang dan sebagainya. Mereka hampir mayoritas bahwa para ilmuwan ilmu itu dibantai oleh orang-orang yang fanatis itu atas dalil agama, qala ta'ala, qala rasul, itu. Satu seperti Abu Bakar Ar-Razi, mungkin pernah dengar. Itu dituduh dia tersesat. Mengikuti ajaran tersesat. Dia adalah seorang dokter, seorang filosof juga, ya. Matinya juga dibantai. Yang kedua, ini Al-Farabi, yaitu para ulama pada zamannya itu sepakat untuk menetapkan Al-Farabi adalah kafir dan zindiq. Ya, dibantai juga. Kemudian ketiga Ibnu Haytham, juga dia dituduh ateis, ya, tidak percaya pada Tuhan, yang keluar dari Islam, dibantai juga. Ibnu Rusdi itu seorang faqih, ya, juga seorang tabib, dokter, dan juga seorang saintis, juga seorang ahli matematika, seorang filosof, dituduh ateis. Ya. Kemudian dia dibuang ke Maghrib al-Arabi dan kitab-kitabnya dibakar semuanya itu. Termasuk yang menyerang Ibnu Rusdi adalah Imam Al-Ghazali. Ya, dia musuh kebuyutan. Ya. Dengan kitabnya Tahafutul Falasifah semacam itu. Nah, ini ada satu cerita. Kita lanjutin dulu. Kemudian Bashar bin Burj yang kelima itu seorang penyair mukhadram, ya, juga disebut zindik, ajaran sesat. Ya, dipukulin, disiksa di tengah lapangan. Kemudian Al-Hallaj, ya, juga seorang tokoh spiritual, karena ajaran-ajaran dia sangat populer dan pengikutnya semakin banyak, sehingga pengaruhnya begitu kuat sampai bersentuhan dengan pusat-pusat kekuasaan pada zamannya, ya, pada zaman Daulah Abbasiyah. Dicambuk 1000 kali cambukan sampai sepingsannya. Summa quti'at arba'ah, kemudian dimutilasi jadi 4. Kemudian kepalanya dipecah dan lalu jasadnya dibakar. Itu para saintis di dunia Islam yang dimusuhi, dan sampai sekarang mereka yang fanatis itu memusuhi Islam. Bahkan di Saudi diharamkan ilmu filsafat tuh.
Ilmu tasawuf juga diharamkan di sana. Jadi kita yang mana kita, di sisi mana kita melihatnya agama dan sains perlu dikawinkan sama-sama. Kita punya problem sendiri sesungguhnya, kita bicarakan bersama-sama. Kemudian yang ketujuh itu Ibnul Muqaffa. Ibnul Muqaffa itu seorang sastrawan animasi. Jadi dia bikin cerita-cerita pakai binatang-binatang, kalau orang cerdik pandai kancil, kalau raja macan gitu. Ini rajanya tersinggung. Dikritis itu. Karena itu memang cara mengkritis secara halus kan pakai animasi. Tidak menyebut nama, menjaga etik pada nama. Kitabnya namanya Kalila wa Jimnah. Dia dibunuh, ya, disalib dulu, dibunuh, wa taqti' jasadihi, kemudian dimutilasi juga, kemudian dipanggang di atas api, ya, di depan para penggemar-penggemarnya, para apa yang mengidolakannya itu. Kemudian Lisanuddin bin Al-Khatib, penyair juga, penulis juga, sejarawan juga, filosof juga, dokter juga dari Andalus, ya. Dia menemukan tentang taun, ya. Iktasafa anna taun yantaqilu bil adwa, bahwa epidemi itu menjalar menyebar. Itu pendapat dia. Ini tidak terima rajanya, kutila fi zanzanati, dibunuh di dalam selnya itu, ya. Jadi artinya yang kesembilan Ibnu Khatib juga dibunuh karena dia meyakini akan penemuannya tentang hadis Nabawi yang tentang masalah taun tadi itu. Dia tidak mengatakan ini hadis nggak bener gini gitu. Sampai sekarang kalau orang mengkritisi Al-Quran hadis langsung kafir gitu. Sampai sekarang. Semacam itu. Kemudian Al-Kindi, ini mungkin pernah dengar semua ya, Al-Kindi, Al-Farabi semacam itu. Itu ahli astronomi, filosof, alkimia, fisika ya, kedokteran juga, matematika juga ahli, dan musisi juga seperti Mas Sabram juga gitu. Apa ada hubungannya musisi dengan sainsnya? Ini rupanya banyaknya. Saya tidak bisa musik, tapi saya menggemari penggemar ya, saya penikmat sih termasuknya. Ya, juga ilmu nafas, ilmu psikologi juga, psikiater juga. Khalifah Al-Mutawakkil Billah itu memerintahkan dia untuk dicambuk dan semua kitab-kitabnya dirampas, dibakar. Nah, dan lain sebagainya. Ini kalau semacam ini ilmu pengetahuan. Para sarjana, para ulama yang sekarang didengung mereka sekarang nih, mereka nggak tahu, mereka dibantai semuanya kok. Jadi ada anggapan oleh, makanya kembali saya kira bukan membedakan agama dengan sains dalam Islam, tapi ini mestinya harus meningkatkan kecerdasan umat Islamnya. Saya kira lebih penting, saya kira itu masalahnya. Saya kira itu satu gambaran pertanyaan ini. Bagaimana kira-kira kalau seandainya kita tidak mengatakan Rabun jauh dekat, tidak seperti Einstein ya, agama tanpa ilmu itu lumpuh, ilmu tanpa agama itu buta. Yang kira-kira kita rumusan Islam ini mestinya ini patologinya beda ini masalahnya ini. Oke, makasih. Gimana tanggapannya? Gimana Mas Nuh tentang ini? Itu sengaja saya buat kalimatnya seperti itu memang untuk memprovokasi, Bu ya. Saya memang pengen provokasi itu, memang seperti itu. Karena harapan saya begini, kalau kamu mau membuktikan agama tidak rabun jauh, buktikan beneran dengan ilmumu, dengan pengetahuanmu, belajar, tingkatkan pencapaianmu di situ. Saya juga menemukan luar biasa banyak di Quran. Teori fusi, visi bisa saya ketemu juga di Quran. Kalau yang paling eksplisit bisa lihat Al-Hadid. Kalau Anda
menghitung Al-Fatihah sebagai kunci 0 dan kemudian ayat pertamanya adalah Al-Baqarah, Al-Hadid itu menjadi 56. Jumlah nukleus dalam besi itu 56 persis. Di dalam Quran itu luar biasa banyaknya. Saya juga memahami itu. Tapi saya tidak suka dengan klaim bahwa yang menemukan dunia sains, terus dunia Islam tinggal nyomot, ini kan bener kan? Dunia Islam tinggal nyomot, ini bener kan? Saya pengen, ayo kita juga masuk ke dunia itu, kita belajar ayo. Jangan hanya nggak ikut nanem, nggak ikut kerja tiba-tiba ngeklaim. Ini ada salah satu kalimat yang terkenal dari statement dari Neil deGrasse Tyson, salah satu ahli fisikawan dunia juga. Dia sangat sedih dengan keadaan sekarang karena kalimat dia begini. Sains modern itu lahir dari dunia Islam. Sains modern itu tidak bisa dibantah bahwa itu lahir dari dunia Islam. Seandainya semua umat Islam ikut serta dalam pencarian sains, betapa sudah majunya bumi ini. Itu dia ngomongnya seperti itu. Saya tuh bukan urusan agamanya. Saya cuman gini, ini berapa miliar itu pemeluk agama Islam. Kalau ini juga mencari berkecimpung dalam sains juga, perkembangan dunia akan luar biasa karena dunia sains sendiri juga lahir dari rahim Islam. Dia ngomongnya begitu itu. Dan saya segaris merasa dengan itu. Kenapa harus ditabrakkan sih sains sama agama? Orang kalau kamu pengen nyari Tuhan, salah satu metode paling mudahnya adalah meneliti apa yang diciptakannya, mengenal apa yang diciptakannya, kenali benar-benar, itu salah satu metodologi juga yang bisa digali. Nah, kalimat itu saya sendiri tidak mengeluarkan dari dalam hati, Bu ya. Saya memang niat provokasi itu. Sudah banyak yang ngomong sama saya, siapa yang kamu sebut rabun jauh, kamu menghina agama gitu. Saya diam aja. Karena saya pengen kamu jangan klaim urusan omongan. Kamu buktikan, ayo kita belajar beneran di sini, ayo. Karena klaim itu tidak ada hasilnya apa-apa. Karena cuma kalimat, kan nggak ada hasilnya apa-apa. Kerja beneran, tandang, ayo kita action, bekerja beneran. Kalau kamu memang tidak setuju dengan kalimat itu, karena action speak louder than word. Karena aksi berbicara lebih keras, bukti berbicara lebih keras daripada klaim. Dan semua yang dikatakan Buya, saya setuju 100% Buya. Saya juga menemukan luar biasa banyaknya di Quran. Tapi saya cuma pengen provokasi nih sama teman-teman Islam. Ayo buktikan bahwa Islam memang benar-benar maju di situ. Jangan cuma nyomot-nyomot aja. Tapi nanti saya sama dikit, memang fakta di lapangan betul umat Islam itu masih belum bisa menerima sains. Baru-baru ini saya melihat di video di Saudi Arabia, seorang ulama besar, mubalik besar lah, kalau di sini ya sekelas Zainuddin MZ lah, begitulah kira-kira. Dia mengatakan begini, ada syai' mustahil, al-ardu tadur mustahil, wa kayfa nadur, law anna sahih yadur, natla' fuq ta'ira wa naqifu huna syawiyya summa nabit nasil ila sin. Tidak masuk akal, masa bumi ini berputar. Silakan nanti saya syarah ya, tapi bahasa Arab ya. Nah itu ya sudah, sana kapal pakai helikopter, nanti mandek di Mega 1 jam, kemudian begitu turun sudah sampai Cina katanya. Ya ini kan dikiranya bumi bulat itu asal kita. Nah ini kita makanya kita kembali sedikit relativitas umum ya, Einstein. Kita ketika di di luar kereta api, kita di atas pohon, ya kan? Kita lempar lokomotifnya nih, kenanya gerbong pertama kan? Karena kitanya diam, keretanya berjalan.
Tetapi ketika orang itu ada dalam kereta api, pengamatan dia dengan matanya, saya melihat sendiri tiang listrik berkejar-kejaran, tidak salah. Dia bersumpah, saya melihat, betul. Baru dia tersadar ketika dia turun dari kereta, oh yang jalan keretanya. Kita juga sama, beranggapan bahwa kita ini artinya stagnan, artinya menetap di bumi ini. Seperti begitu. Jadi artinya bahwa dikiranya bahwa bumi itu bulat itu, kita naik nanti nyampe sampai Cina, katanya, bayangkan gitu. Padahal di dalam Al-Quran sendiri dikatakan waqul siru fil ardi, silakan menyebarlah fil ardi, kan di bumi. Kita ini di atas bumi atau di dalam bumi? Di dalam bumi. Ya, kita ini masih di dalam bumi. Termasuk atmosfer yang ada di atasnya itu masuk wilayah bumi dan semuanya bergerak bersama. Sehingga dikiranya naik pesawat, buminya muter terus lagi sampai Cina. Sekarang begini, kita dalam kereta api, teman-teman semuanya, ini kereta api. Kita duduk di bangku, di gerbong dengan berjalan 120 km per jam. Saya berjalan enggak? Berapa kecepatannya? Nah, dalam kecepatan itu saya ke WC, ke toilet, saya berjalan. Gerbongnya berjalan enggak? Berjalan. Oke. Saya lepaskan korek api di gerbong itu. Saya nanya, jatuhnya lurus atau nyimpang? Lurus. Kenapa? Karena kita dalam momen yang sama. Jadi artinya selagi itu dalam atmosfer bumi ini, pesawat terbang Concorde sekalipun yang supersonik, ya dia tetap berjalan, tetapi dia berputar bersama bumi ini. Dalam atmosfernya. Nah itu nggak paham mereka. Jadi mau diapain gini macam ini. Nah itu karena sampai sekarang masih banyak orang meyakini bumi itu datar, karena firman Tuhan wa ja'alnal arda firasya. Mereka tidak baca surat Yasin, kulun fi falakin yasbahun, la syamsi yanbaghi laha an tudrikal qamara wa la lailu sabiqun nahar, kulun fi falakin yasbahun. Jadi artinya itu, ini mungkin yang menyebabkan bahwa Islam dan pengetahuan perlu dikawinkan sama itu, ya mungkin karena banyak orang menafsirkan Qurannya yang salah, sehingga dianggapnya Islam itu mitos. Jangan salahkan Al-Quran, jangan salahkan Tuhan. Katakan yang bodoh penafsirnya. Gitu aja kok. Terima kasih.